Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part berikutnya dari cerita yang kemarin, yaitu pelet media garam. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Jadi ternyata benar apa yang dibilang bapak, ucap Mimin. Maksud kamu apa sih, Min? Tanya Yono. Kukira kamu ini lelaki baik-baik, Yon. Aku kira kamu ini lelaki yang jauh dari minum-minuman keras. Tapi ternyata kamu sama saja dengan mantan suamiku. Tidak jauh berbeda, suka minum-minuman keras. Kamu tahu kan kalau aku ini paling tidak suka dan juga benci sama orang yang suka minum-minuman keras, teriak Mimin. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Yono. Apa hubungannya maksudmu? Jawab Mimin. Apa kamu tidak merasakan sesuatu dari diriku, Yon? Apa dasarnya kamu memang tidak peka terhadap perasaanku? Ucap Mimin. Maksud kamu bagaimana sih? Aku gak ngerti, Min. Tanya Yono. Kamu tidak mengerti? Tanya Mimin kembali bertanya. Selama ini kita dekat karena apa, Yon? Aku mau berteman dengan kalian karena aku merasa nyaman denganmu. Dan aku memiliki perasaan lebih dari pertemanan kita, Yon. Masih nanya kamu tidak mengerti? Tanya Mimin pada Yono. Aku nyaman denganmu karena aku kira kamu adalah lelaki baik-baik yang jauh dari alkohol. Aku nyaman sama kamu dan aku bisa melupakan masa laluku bersama lelaki pemabuk, yaitu mantan suamiku. Tapi ternyata kamu sama saja dengan dia, Yon. Aku kecewa sama kamu, Yon. Dan aku benci kamu sekarang. Mulai sekarang kamu jangan pernah temuin aku lagi. Dan lupakan tentang perasaan yang tadi aku ucapkan padamu. Aku pamit, ucap Mimin sembari berlalu dari hadapan Yono. Yono yang mendengar pengakuan dari Mimin sangat menyesali tentang apa yang telah terjadi. Dan Yono pun berusaha mengejar, namun langkahnya terhenti saat melihat Pak Agus menghadang Yono. Mau kemana kamu, Yono? Tanya Pak Agus. Aku mau mengejar Mimin, Pak. Mau menjelaskan semuanya, jawab Yono. Sudah, Yon, tidak ada yang harus dijelaskan lagi. Semuanya sudah terbukti dan Mimin juga sudah mengetahui dengan mata kepalanya sendiri. Jadi percuma, Yon, kamu jelaskan juga, kata Pak Agus. Tapi Pak, jawab Yono, sudah, Yon, Bapak kecewa sama kamu. Dan Bapak minta kamu jauhi Mimin dan jangan pernah temui Mimin lagi. Karena sekali saja Mimin dikecewakan, Mimin tidak akan pernah bisa memaafkan, ucap Pak Agus.
Mendengar perkataan Pak Agus, Yono pun hanya bisa terdiam kaku meratapi dirinya. Kalau orang yang dia suka kini meninggalkannya dengan hanya masalah sepele. Yono terdiam kaku untuk beberapa saat, dan setelah sadar Yono pun berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah yang sangat lemas. Sesekali air matanya menetesi pipinya. Dan sesampainya di rumah, Yono pun dengan rasa kacaunya mulai menenggak minuman yang sudah dibelinya. Sampai habis beberapa botol, Yono pun mulai meracau memanggil-manggil nama Mimin dan berteriak memanggil-manggil nama Mimin. Sampai saatnya Yono lelah dan tertidur. Pagi harinya Yono beraktivitas seperti biasanya, berangkat kerja di pagi hari dan pulang di sore hari. Yono pun masih menyempatkan ke tempat tongkrongan yang di sana ada Tatang dan juga Suci. Tatang dan Suci merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yono. Yono yang biasanya tidak pernah semurung itu, namun kini Yono terlihat sangat murung. Bahkan untuk sekedar bercanda pun tidak ada selera di diri Yono. "Kamu kenapa, Yon?" tanya Tatang. "Iya nih, gak seperti biasanya kamu seperti ini. Apa kamu lagi ada masalah, Yon?" tanya Suci. "Gak ada apa-apa, Ci. Cuman badanku lagi kurang enak aja nih. Tadi di tempat kerja terlalu capek," jawab Yono. "Ah, biasanya juga kerjaanmu itu selalu capek, Yon. Tapi tidak pernah seperti ini," ucap Tatang. "Sepertinya ini ada yang tidak beres nih," sambung Suci dalam pikirnya. "Oh iya Yon, kemarin si Mimin nanyain kamu, apa benar kamu masih suka minum alkohol?" tanya Suci. "Iya Ci, jujur aku masih mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi itu juga kalau pikiranku lagi kacau dan kalau badan lagi pada sakit," jawab Yono. "Terus kamu jawab apa, Min?" "Terus kamu jawab apa sama Mimin?" tanya Yono. "Aku kan jawab nggak tahu, Yon, karena selama kita berkumpul bersama, kamu kan tidak pernah minum di depan kita. Jadi mana aku tahu kalau kamu masih mengkonsumsi minuman keras," jawab Suci. "Kamu harus hati-hati, Yon. Kalau sampai kamu ketahuan sama Mimin sedang membeli minuman atau sedang meminum alkohol, pertemanan kita bisa hancur," jelas Tatang. Karena Mimin orangnya paling benci sama peminum atau orang yang mengkonsumsi minuman keras. Lanjut Tatang memperingatkan pada Yono. "Itu dia Tang, Ci, semalam aku ketahuan sama dia dan dia memarahiku habis-habisan. Dan yang bikin aku kepikiran adalah dia sendiri memberitahukan perasaannya kalau selama ini dia memiliki perasaan suka terhadapku. Namun semuanya sudah tidak dapat diperjuangkan lagi. Dia sudah kecewa dan membenciku. Apalagi saat bapaknya bilang kalau Mimin sudah dikecewakan tidak akan pernah ada kata maaf lagi. Itulah yang membuatku seperti sekarang ini, Tang," terang Yono. "Lantas sekarang apa yang akan kamu lakukan, Yon?" tanya Tatang. Entahlah Tang, mungkin aku sudah pasrah dengan keadaan sekarang. Mungkin juga Mimin bukanlah jodohku," jawab Yono. "Apa kamu tidak ingin menjelaskan pada Mimin?" tanya Suci. "Percuma Ci, untuk melihatku saja
Dia sudah tidak mau, apalagi mendengarkan penjelasanku, jawab Yono. Ya sudah, kamu yang sabar ya Yon, ucap mereka berdua. Singkat cerita, hari-hari Yono berusaha menemui Mimin, namun Mimin selalu saja menghindar dari Yono. Rasa kecewa Mimin sudah sangatlah besar terhadap Yono. Meskipun baru kali ini dikecewakan oleh temannya, tapi Mimin tidak semudah itu untuk memaafkan. Karena Mimin tidak ingin masa lalunya terulang lagi oleh teman-temannya. Rasa trauma masih sangat dirasakan oleh Mimin, di mana Mimin semasa berumah tangga sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari mantan suaminya. Kini rasa nyaman yang dirasakan bersama Yono pun seketika menghilang, hanya karena Yono suka mengkonsumsi minuman keras. Kenapa Mimin bisa semarah itu sama orang yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol? Alasannya sudah jelas. Di samping Mimin trauma dengan masa lalunya, Mimin juga sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa Mimin tidak akan pernah berteman atau berhubungan dengan orang yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol. Di sini Yono merasakan kegelisahan dan rasa bersalah terhadap Mimin. Namun Mimin tidak memperdulikan apapun yang dilakukan oleh Yono. Berbagai cara pun yang dilakukan Yono, prinsip hidup Mimin akan tetap seperti itu dan tidak akan pernah berubah sedikit pun. Sampai akhirnya mereka pun dipertemukan di sebuah jalan. Namun bukanlah percakapan yang mereka lakukan, melainkan percekcokan antara Yono dan juga Mimin. Segimana kerasnya Yono meminta maaf dan menjelaskan tentang keresahannya, sekeras itulah Mimin menolaknya dan memarahi Yono. Hancur sudah perasaan Yono diperlakukan seperti itu oleh Mimin. Kata-kata kasar pun sedikit keluar dari mulut Mimin. Ingin rasanya Yono menjawab dengan kata-kata kasar lagi. Namun Yono sadar apabila Yono melakukan ucapannya yang sama dengan Mimin, berarti Yono juga sama dengan mantan suaminya. Rasa greget pun muncul dari diri Yono. Tapi Yono juga sadar kalau dia melakukan kekerasan, tidak akan ada penyelesaian percekcokannya dengan Mimin. Maka dari itu Yono lah yang mengalah dan memutuskan untuk meninggalkan Mimin tanpa sepatah kata pun. Yono berlalu dari hadapan Mimin dengan membawa rasa penyesalannya. Dalam hati Yono ingin kembali memperbaiki hubungan pertemanannya. Selain hubungan pertemanan, Yono juga memiliki perasaan suka terhadap Mimin. Namun saat ini situasinya sangatlah tidak memungkinkan untuk Yono. Dan Yono pun hanya bisa termenung, duduk sendiri di belakang rumahnya. Sedang fokus Yono menyendiri, ada salah satu teman kerjanya menghampiri Yono dan menghiburnya. Namun Yono masih tetap saja memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Mimin agar mudah untuk mendapatkan hatinya. Berbagai cara Bagas menghibur, namun Yono tidak bergeming sedikit pun. Sampai akhirnya Bagas menanyakan apa penyebab Yono seperti ini. "Kamu kenapa sih Yon jadi seperti ini?" tanya Bagas. "Gak apa-apa Gas, cuman lagi pengen sendiri aja." "Aku tahu kamu Yon, sebesar apa masalahmu, kamu tidak akan seperti ini. Apa mungkin ini menyangkut dengan perempuan?" tanya Bagas. Yono pun hanya mengangguk saja. "Apa dia menolakmu?" tanya Bagas. Yono menggelengkan kepala. "Lantas apa yang membuatmu seperti ini Yon?"
Tanya Bagas. Yono pun menceritakan semuanya pada Bagas, berharap Bagas dapat solusi dari apa yang sedang Yono alami. Oh, jadi gitu Yon. Kenapa gak kamu pelet aja cewek itu? Ucap Bagas. Yono yang mendengar perkataan itu tersentak kaget. Pelet? Maksud kamu pelet bagaimana Gas? Tanya Yono. Pelet? Ilmu pelet Yon, untuk membuat cewek yang kamu suka mengejar-ngejar kamu, jawab Bagas. Yono pun kembali berpikir dan bertanya-tanya. Dan akhirnya bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya kita saksikan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua kalau tanda baca dan cerita kurang memuaskan. Begitu juga dengan cerita yang saya bacakan ini yang masih belum tentu atas kebenarannya. Saya hanya membacakan cerita dari Kang Holil. Dan untuk teman-teman semua, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.